Di masa depan, penuaan bukan lagi kutukan. Gen penuaan telah dimatikan, dan setiap orang berhenti menua di usia 25 tahun. Tapi hidup abadi bukanlah hadiah, itu adalah harga yang harus dibayar. Di lengan mereka, terpasang jam yang terus menghitung mundur, sisa waktu hidup. Di dunia ini, waktu adalah segalanya. Ia menjadi mata uang, menjadi alat tukar, menjadi harapan. Untuk tetap hidup, mereka harus membeli waktu. Karena ketika waktumu habis, hidupmu pun berakhir. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Namun sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini. His crime wasn't taking time. He was giving it away. Belakang pada tahun di mana istilah waktu adalah uang sudah tidak dipakai lagi, melainkan diganti dengan istilah waktu adalah hidup, di mana alat tukar telah diganti dengan keterangan waktu yang ada di tangan kiri umat manusia pada saat itu. Semua berawal dari sebuah rekayasa genetik yang membuat penuaan berhenti pada usia 25 tahun, sehingga semua manusia pada zaman ini hampir memiliki fisik muda, meskipun usia mereka ada yang mencapai 100 tahun lebih. Kisah ini berfokus pada seorang pemuda berusia 28 tahun bernama Will Salas. Ia tinggal bersama sang bunda, yang secara fisik lebih cocok disebut sebagai istrinya. Mereka hidup seadanya di sebuah kontrakan dan harus terus bekerja demi memperpanjang hidup mereka. Mereka digaji dengan waktu yang bisa ditransfer ke waktu yang tertera di tangan kiri. Jika waktu tersebut habis atau mencapai 0, maka itu berarti kematian. Kebayang betapa resahnya melihat waktu terus-menerus, takut hanya tersisa beberapa menit, dan sadar bahwa sebentar lagi akan mati. Saat Will sampai di tempat kerja, terlihat dua orang sedang bertaruh waktu dengan cara menempelkan tangan kanan satu sama lain. Ini menjelaskan bahwa untuk mengambil waktu orang lain, Anda hanya perlu meletakkan tangan kanan di bawah tangan kanan orang lain. Jika ingin memberi, tinggal lakukan sebaliknya. Satu hal yang miris dari sistem hidup seperti ini adalah, meskipun Anda memiliki pola hidup sehat, rajin nge-gym sampai berbadan kekar ala Om Deddy Corbuzier, makan 4 sehat 5 sempurna, istirahat cukup, dan sebagainya, semuanya tidak akan ada artinya. Jika waktu di tangan kiri Anda mencapai 0, Anda tetap akan mati. Sepulang kerja, Will pergi ke bar untuk menemui sahabatnya yang bernama Samsul. Di sana, terlihat seorang pria kaya yang sedang menikmati makan malam bersama para wanita. Pria tersebut memiliki waktu sekitar 1 abad alias 100 tahun di tangannya. Tak lama kemudian, muncullah kelompok penjahat yang suka mencuri waktu dari orang lain, dipimpin oleh Fortis. Mereka bermaksud mencuri waktu si pria kaya. Namun saat akan terjadi pertarungan, Will pun datang menolong si pria dan berhasil membawanya kabur. Stop! What are you doing? Going, get in here! Sampai di tempat aman, si pria bertanya kenapa Will menolongnya. Will menjawab bahwa ia tidak suka dengan tindakan Fortis dan gengnya yang selalu meresahkan masyarakat. Ketika melihat langsung kejadian tersebut, timbul rasa tidak terima dalam hati Will.
Faktanya, si pria kaya itu sudah bosan hidup. Ia sudah berusia lebih dari 100 tahun dan tidak peduli lagi meski ada yang mencuri waktunya. Forever, where would we put them? No one has to die before their time. No one take yours. Melihat ketulusan Will, si pria pun diam-diam memberikan 100 tahun waktunya kepada Will dan hanya menyisakan 5 menit untuk dirinya sendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Sebelum pulang, Will menemui Samsul untuk memberikan 10 tahun waktu sebagai tanda terima kasih atas persahabatan mereka selama ini. Namun, tanpa disadari Will, sang ibu yang baru pulang bekerja hanya memiliki waktu 1,5 jam tersisa. Tarif bus adalah 2 jam, dan lebih parahnya lagi, tidak ada satupun penumpang yang tergerak hatinya untuk membantu. Sang bunda pun harus berlari cepat untuk bertemu Will dan memperpanjang waktunya. Namun, momen tragis terjadi ketika Will memiliki firasat bahwa ibunya sudah kehabisan waktu. Saat Will memutuskan untuk berlari, ia nyaris bisa menyelamatkan sang ibu. Tetapi terlambat, ibunya meninggal tepat sebelum ia berhasil mentransfer waktunya. Di sisi lain, seorang mantan mafia bernama Thomas Shelby kini beralih profesi menjadi polisi penjaga waktu. Kematian si pria kaya dicurigai sebagai kasus pembunuhan dan pencurian waktu, sehingga Thomas memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. How long you been keeping time, Jaeger? Gotta be a witness. Hey Ray. Will pun memutuskan untuk membalas dendam kepada orang-orang kaya yang memiliki waktu tak terbatas. Mereka tinggal di kota bernama New Greenwich, sebuah wilayah khusus untuk orang-orang yang memiliki waktu banyak alias hidup abadi. Setelah melewati beberapa checkpoint dan membayar 1 tahun waktu untuk masuk, Will untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di sana. Karena terbiasa hidup hemat waktu, Will berlari. Namun, saat melihat orang-orang New Greenwich bergerak pelan dan santai, ia pun mencoba menyesuaikan diri. What's a night here cost? Do you need help with your bags? No. Sementara itu, Thomas berhasil menyelidiki rekaman CCTV sebelum si pria kaya mati, yang akhirnya membuat Will menjadi tersangka utama. He could have capsuled the time. Will berhasil menang dalam permainan poker yang membuat seorang pria kaya bernama Philip Weiss terkesan. Gambling my inheritance. It used to be simpler once. You're hoping she's not my wife. Philip cukup berpengaruh di kota itu, dan Will tampak jatuh cinta pada putrinya yang bernama Sylvia Weiss. Ketika Will diundang ke pesta di rumah Philip, ia tampil elegan dengan 199 tahun. Waktu hasil kemenangannya, Will membeli mobil sport dan menghadiri pesta tersebut. Ia mengajak Sylvia berdansa, dan ternyata Sylvia juga memiliki perasaan yang sama. Mereka keluar ke halaman belakang dan menikmati malam bersama. And I'm insane. Seperti banyak film Hollywood lainnya, selalu saja ada momen romansa yang menggoda tokoh utama. Thomas dan para polisi penjaga waktu datang ke pesta dan langsung memeriksa Will, meskipun belum jelas apakah Will membunuh pria kaya itu. I'm timekeeper Raymond Leon. Is it to change time zone? Where did you get that? I want it. Henry Hamilton was worth thousands. Tugas utama para polisi bukan mencari kebenaran, melainkan menjaga siklus waktu tetap stabil agar orang miskin tetap miskin. Waktu Will pun disita, hanya disisakan 2 jam. Namun, saat ada kesempatan, Will nekat kabur dan menjadikan Sylvia sebagai sandera. Put it down or I'll blow her head off.
Ia membawanya keluar dari New Greenwich dan masuk ke zona miskin. Dalam perjalanan, mereka terkena ranjau hingga mobil terguling. Tak lama, Fortis muncul dan mencuri waktu Sylvia. Namun, karena mendengar siren polisi, Fortis pun kabur sebelum menghabisi seluruh waktunya. Hey! Saat siuman, Sylvia kaget karena waktu hidupnya tinggal setengah jam. Mereka berdua kemudian pergi ke kontrakan Samsul, di mana istrinya mengatakan bahwa Samsul telah tewas karena menghabiskan 10 tahun waktu yang Will berikan kepadanya. Where's Burrell? He's dead. I'm so sorry. Dengan waktu yang tersisa kurang dari 1 menit, Will dan Sylvia berhasil bertahan hidup dengan menjual berlian mahal milik Sylvia. Mereka kemudian menelepon ayah Sylvia dan meminta waktu 1000 tahun sebagai tebusan jika ingin Sylvia dikembalikan. Then distribute it to the timelines in Dayton. I'm afraid for you, Will. Namun, tampaknya sang ayah lebih peduli pada waktu dan hidup abadinya daripada pada anak kandungnya sendiri. Alih-alih menyelamatkan putrinya, keesokan harinya sang ayah justru mengirim Thomas untuk menangkap Will. Will, look out! I didn't shoot him. I wanted to scare him. I think you did both. Why did you give him time? You should have taken it. Beruntung, Will berhasil diselamatkan oleh Sylvia. Akibat kejadian itu, Will dan Sylvia pun menjadi buronan paling dicari. Hal ini menyadarkan Sylvia bahwa ayahnya lebih memikirkan waktunya sendiri. Inilah awal petualangan panjang Will dan Sylvia. Mereka memulai dengan merampok bank kecil milik perusahaan sang ayah. Tujuan utama mereka adalah untuk membuat sistem waktu menjadi kacau agar orang-orang abadi di New Greenwich bisa merasakan keresahan yang dialami masyarakat miskin waktu. Announced that Weiss Time Lenders is now offering interest-free loans. Singkat cerita, mereka menginap di sebuah motel dan menyewa seluruh kamarnya. Keberadaan mereka diketahui oleh seorang pengunjung yang juga hendak menginap di sana. Malam itu, Fortis menangkap beberapa orang dan menginterogasi mereka satu persatu. Si pengunjung akhirnya memberitahu lokasi Will dan Sylvia. You'll get your reward. Saat Will dan Sylvia sedang bermesraan, Fortis tiba-tiba menggerebek mereka. Sebelum membunuh, Fortis menantang Will untuk bertarung dengan panco waktu, di mana waktu di tangan mereka dipertaruhkan hingga mencapai 0. The reason the timekeepers leave me alone. I do it. Awalnya Will kalah, namun saat Fortis hampir kehabisan waktu, Will dengan cepat mengambil pistol dari kakinya dan menembak mati 3 anak buah Fortis. Fortis sendiri tewas karena waktunya habis. Setelah melewati semua itu, Sylvia mengusulkan ide brilian, mendatangi langsung ayahnya. Will menyamar sebagai penjaga dan memaksa sang ayah membuka brankas rahasia miliknya. Di dalamnya tersimpan waktu dalam jumlah sangat besar hingga jutaan tahun. Dengan waktu sebanyak itu, kematian ibu Will seharusnya tidak perlu terjadi. Begitu pula penderitaan masyarakat miskin di kota Will. Namun, sang ayah berdalih bahwa jika waktu sebanyak itu dibagikan ke masyarakat, sistem akan lumpuh dan justru membawa penderitaan baru. Menurutnya, sistem ini diperlukan untuk mencegah manusia saling berebut waktu. No one should be immortal. Mereka membawa kabur 1 juta tahun waktu dari brankas tersebut untuk dibagikan kepada masyarakat miskin. Namun Thomas masih terus mengejar mereka. Sebuah tabrakan terjadi dan Will serta Sylvia terpojok.
Beruntung, Will sempat memberikan waktu itu kepada seorang anak kecil. Saat masa mulai berkumpul, keduanya pun berhasil melarikan diri. Sialnya, Thomas berhasil menghadang mereka di jalan sepi. Namun, ia lupa satu hal penting. Semua petugas polisi di era itu hanya dibekali waktu beberapa menit dan harus mengisi ulang waktu setiap jam. Karena terlalu fokus mengejar Will dan Sylvia, Thomas lupa mengisi ulang waktunya dan tewas saat waktunya habis sebelum sempat bertobat. So can you. And now you make sure no one else does. Masalah baru muncul. Will dan Sylvia kini hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit. Will berlari ke mobil Thomas untuk mengisi ulang waktu, lalu kembali ke Sylvia dan mengulang adegan dramatis, seperti saat ia mencoba menyelamatkan ibunya. What have we got? Setelah semua keberanian dan tindakan nekat mereka, sistem waktu akhirnya lumpuh total. Masyarakat mulai menyerbu zona New Greenwich. Sementara itu, Will dan Sylvia tetap menjadi buronan paling dicari. Namun petualangan mereka belum selesai. Kini, mereka mengincar target yang lebih besar. Bank Dunia yang menyimpan waktu cukup untuk membuat seseorang hidup hingga 7 turunan, bahkan lebih. Dan film pun selesai.